Salam anak-anak, apa kabar kalian semua? Miss percaya semua kalian sehat-sehat di rumah ya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, bagaimana kalau kita bermain dulu? Setuju? Yuk. Perhatikan Miss baik-baik ya. Nanti kalian bisa menebak gerakannya. Udah siap? Oke, yang pertama. Mencuci tangan. Sekarang giliran kalian menebak ya. Kedua. Gerakan apa itu? Oke. Ketiga. Gerakan apa itu? Terus lagi apa? Oke, lanjut. Gerakan apa itu? Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Udah siap tebak? Oke, kita lanjut lagi ya. Anak-anak, semua itu adalah aturan yang harus dilakukan di rumah. Anak-anak, bangsa Israel pun pernah dikasih aturan sama Tuhan. Aturan itu supaya mereka semua selamat. Nah, setiap aturan itu mereka harus turuti, mereka harus lakukan. Oleh sebab itu, tema kita pada pagi hari ini adalah, yuk lihat. Baik anak-anak, kita sama-sama membacakan firman Tuhan ya. Silakan buka dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita bacakan saja ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sudah siap? Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Siapakah yang diperintahkan Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Israel? Anak-anak, yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel adalah namanya Musa dan Harun. Siapa? Musa dan Harun. Nah, aturan itu anak-anak, Musa dan Harun menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka semuanya selamat. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan mau menghukum bangsa Mesir, di mana bangsa Mesir sebelumnya mereka itu menindas bangsa Israel. Mereka memperbudak bangsa Israel. Mereka memperlakukan bangsa Israel secara tidak adil. Sementara bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan cara itu Tuhan membuat aturan kepada mereka supaya mereka semua bisa selamat ketika penghukuman dari Tuhan datang. Kira-kira apa ya aturannya? Nah, anak-anak, aturan yang pertama Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah yaitu mengambil seekor domba atau kambing yang berumur 1 tahun. Nah, syaratnya lagi, domba itu tidak boleh bercacat.
Arti bercacat apa sih, Miss? Artinya domba itu dalam keadaan sehat, subur, gemuk, tidak boleh matanya cacat, buta sebelah atau buta semuanya. Terus yang kedua, kakinya tidak boleh pincang. Kemudian telinganya nggak boleh tuli. Jadi semuanya harus sempurna. Nah, dan setelah mereka mengambil seekor domba, tidak langsung dibunuh ataupun dipotong. Tuhan menyuruh kedua adalah mereka mengurung dalam kandang selama 14 hari. Setelah 14 hari, bangsa Israel berkumpul memotong domba. Anak-anak, darah dari domba tersebut harus dibubuhkan pada pintu rumah. Kemudian dagingnya harus dipanggang, tidak boleh direbus. Lalu, kalau mereka makan dagingnya, harus dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Ketika mereka makan, harus dengan sikap ikat pinggang dengan kain, bersepatu, dan di tangan ada tongkat. Wah, kayak mau berperang aja. Anak-anak, itulah semua aturan bangsa Israel ketika mereka makan daging, makan sayur pahit, dan juga sikap mereka ketika makan itu. Nah, semua itu mereka mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka semuanya selamat dari penghukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Anak-anak yang terkasih, setelah kalian melihat cerita yang di atas, sekarang Miss mau tanya, apakah kalian mau taat sama aturan? Aturan banyak loh. Mungkin aturan di rumah, mama suruh belajar. Siapa yang sudah melakukan itu? Kemudian mungkin aturan di rumah lagi, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh main HP di luar batas yang diberikan oleh mama papa. Nah, semuanya itu harus bisa dilakukan ya, karena itu aturan, harus nurut. Kemudian yang kedua, kalau aturan di sekolah harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, apalagi aturan dari pemerintah, tidak boleh kemana-mana, harus tetap stay di rumah. Terlebih aturan daripada Tuhan, yaitu setiap hari kita harus berdoa, membaca firman, dan memuji Tuhan. Nah, kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, semuanya sudah bisa mengerti pelajaran kita hari ini. Miss percaya semua kalian sudah paham dan mau melakukan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati semuanya. God bless you.